Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube Study Math. Jadi channel ini akan membahas berbagai soal matematika, dan kali ini kita akan membahas soal psikotes matematika jenis soal cerita. Nah, soal-soal ini sering banget muncul di berbagai tes untuk masuk ke perusahaan. Dan di pembahasan nanti, aku juga memberikan beberapa tips untuk menjawab soal sehingga lebih mudah untuk dipahami, dan ketika soal diganti-ganti angka atau diganti nama orang, kita akan tetap tahu bagaimana cara untuk menyelesaikannya. Jadi kita mulai dari soal nomor 1. Jadi di sini ada roda A memiliki diameter 45 cm dan berputar sebanyak 35 kali putaran dalam jarak tertentu. Jika roda B berdiameter 25 cm harus menempuh jarak yang sama, berapa putaran yang harus dilakukan oleh roda B? Nah, di sini kita udah tahu kayak roda A, dia 40 cm untuk diameternya dan berputar sebanyak 35 kali putaran. Roda B, diameternya 25 cm, berputar sebanyak N kali putaran. Dan di sini yang perlu di-highlight banget itu adalah harus menempuh jarak yang sama. Menempuh jarak yang sama berarti ini adalah menjadi kunci bagaimana kita harus menyelesaikan soal ini. Nah, di sini 45 cm. Jadi kita mulai dari 45 cm itu kita kali 35. Karena dia 35 kali putaran. Itu harus sama jaraknya dengan 25 cm untuk diameternya. Tapi kita nggak tahu berapa kali putaran, makanya kita berikan huruf N di sini. Jadi kita kali N. Nah, jadi yang kita cari kan berapa putaran sih yang dilakukan oleh roda B. Berarti untuk kayak gini berarti kan 45 cm dikali 35 cm per 25 cm sama dengan N. Atau kita balik aja biar lebih enak dilihat. N sama dengan 45 cm dikali 35. Ini bukan 3 cm ya teman-teman, ini 35 aja. Dan per 25 cm. Nah, di sini kalau misalnya teman-teman ada yang belum ngerti kenapa bisa dibagi 25, ini kan di sini kalau di sini kan dikali ya. Kalau dia pindah ruas, pindah ke sini, artinya nanti dia dibagi. Jadi makanya dibagi. Di sini tuh jadinya dia dibagi gitu. Nah, setelah ini jadi kita kan tinggal nyari N nih. Nah, kalau misalnya lihat dari sini, sebenarnya teman-teman tanpa kalkulator juga bisa. Misalnya kita lihat nih, 45, 35, 25, itu sama-sama hasil dari perkalian 5. Jadi bisa dibagi 5. Misalnya saya mulai dari sini dulu. 45 dibagi 5 itu 9. 25 dibagi 5 itu 5. Terus sini masih ada 35. Jadi di sini sama-sama dibagi lagi, dibagi 5 ini 1. Dibagi 5 ini 7. Jadi 9 kali 7 itu kan lebih mudah daripada mengalihkan 45 dikali 35 lalu dibagi 25. Jadi hasilnya adalah 63. 63 kali putaran. Itu jawabannya adalah C. Teman-teman juga bisa ngecek langsung ke kalkulator kalau misalnya masih nggak yakin dengan cara cepat yang aku kasih di sini. Oke, kita ke soal selanjutnya. Jadi di soal nomor 2 ini, di sebuah perpustakaan, satu buku disewakan dengan harga 2.000. Jadi satu buku ini harga sewanya 2.000 untuk 3 hari pertama. Dan hari-hari selanjutnya itu Rp800. Dan jika Nina menyewa buku dan ia membayar Rp18.800 untuk sebuah buku, berapa lama buku itu disewa oleh Nina? Nah, di sini udah ada key point. Jadi yang penting-penting udah dibuat di sini adalah jumlah uang yang dibayar itu 18.800, itu sama dengan ini. Terus dia uang sewa untuk 3 hari pertama 2.000, yang mana dari sini. Dan uang sewa untuk hari selanjutnya itu 800 per hari dari sini. Nah, jadi
Untuk jumlah hari selanjutnya, pertama-tama kita kurangin dulu untuk sewa 3 hari pertama. Karena di sini karena dia Rp18.800 itu pasti kan udah lewat dari 2.000. Otomatis dia lebih daripada 3 hari untuk minjemnya. Jadi kita mencari hari selanjutnya. Caranya adalah pertama kita kurangin dulu 18.800 dikurangin 2.000. Itu hasilnya adalah 16.800. Nah, 16.000 ini yang kita bagi 800. Jadi di sini 16.800 dibagi 800. Nah, ini tinggal nolnya dicoret, pembagian tinggal 68 dibagi 8. Itu tinggal 2, di sini 16, sisa 8 bagi 8 1, jadi 21. Nah, jadi itu adalah 21 hari. Nah, tapi ini kan 21 hari setelah hari-hari selanjutnya, setelah 3 hari pertama. Makanya jumlah hari ini. Nah, meminjam buku berarti 3 hari ditambah 21 hari. Jadi totalnya adalah 24 hari. Itu jawabannya B ya teman-teman. Nah, kita ke soal selanjutnya, nomor 3. Jadi 2 ekor ikan mujair memiliki berat yang sama. Setelah digoreng menjadi ikan goreng, berat 2 ekor ikan tersebut berkurang 30%. Dan jika berat 2 ikan mujair dalam bentuk ikan goreng adalah 11 on, jadi setelah digoreng, dia beratnya 11,2 ons, berapa berat seekor ikan mujair semula? Jadi kita asumsikan berat 2 ekor. Kita nyari 2 ekor dulu, baru nanti seekor biar lebih mudah. Jadi berat 2 ekor ikan mujair semula kita asumsikan jadi berat 2 ekor ikan mujair semula itu sama dengan X ons. Kita asumsikan di sini sebagai X ya. Nah, berat 2 ekor ikan mujair setelah digoreng itu 11,2 ons. Nah, jadi berapa sih berat 2 ekor ikan mujair semula gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, dia ini 11,2, 70%-nya itu adalah dari sini ya teman-teman, dari sini. 30% berkurang di sini, jadi 100 dikurang 30% itu 70%. Nah, baru nanti kita cari berat 2 ekor ikan mujair semula. Nah, untuk mendapatkan berat ikan mujair semula berarti kita 70% dari berat semula, berarti kita kalikan berat semula. Nah, kalau X di sini aku nulisnya seperti ini ya teman-teman, biar bisa membedakan antara X sama perkalian gitu. Ini kan sama dengan 11,2 ons. 70 per 100 dikali X sama dengan 11,2 ons. Nah, sekarang pindah ruas nih, karena kita mau nyari nilai X-nya. Kalau pindah ruas, itu jadinya adalah 11,2 ons. Berarti dibagi, karena dia pindah ruas dari perkalian, maka jadinya pembagian di ruas satunya, berarti 70 per 100. Nah, karena ini pecahan, biasanya kalau pecahan itu kita nulisnya adalah dibalik. Kalau misalnya kayak gini, jadinya 100 per 70 gitu. Nah, ini tinggal dikurangin aja nolnya. Terus jadinya 112 per 7 X-nya. Jadi onsnya jangan lupa ya teman-teman. Jadi itu hasilnya 16. X sama dengan 16 ons.
Tapi ingat, X ini adalah berat 2 ekor ikan mujair semula, sedangkan yang ditanya adalah berat seekor ikan mujair semula. Jadi ya, kalau berat ikan mujair semula tinggal 16 dibagi 2, jadinya 8 ons. Nah, 8 ons itu berapa kilogram? Itu adalah dibagi 10-nya, berarti 0,8 kilogram. Itu jawabannya C ya teman-teman. Soal selanjutnya, nilai tes Adi pada pelajaran matematika itu 77, 80, 63, 79, dan 89. Berapa minimal nilai tes ke-6 yang harus diperoleh Adi supaya nilai rata-ratanya menjadi 75? Nah, di sini kita asumsikan tes ke-6 itu sama dengan X. Dan dari soal kita dapatkan target nilai rata-rata itu 75. Berarti kita tinggal nulis aja nih. Tambahin aja dulu semua 77, 80, ditambah 63, ditambah 79, ditambah 89, ditambah X. Kenapa ditambah X? Karena rata-rata dari semua tes, termasuk tes ke-6 itu adalah 75 yang kita tuju. 75 ini. Di sini kita tulis 6. Nah, setelah kita tambahkan angka-angka ini, dari angka-angka ini, itu hasilnya adalah 388 ditambah X per 6 sama dengan 75. Selanjutnya, 6-nya pindah ruas. Karena di sini 6-nya adalah pembagian, saat dipindah ruas dia jadinya dikali. Gitu. Jadi, tinggal 388 ditambah X sama dengan 75 dikali 6. Jadi kita masih lanjut, 388 ditambah X sama dengan 450. Jadi X sama dengan, tinggal 388-nya dipindah ruas ya teman-teman, karena di sini adalah, ingat di sini pertambahan, pindah ruas jadinya pengurangan. Maka X sama dengan 62. Jadi jawabannya D ya teman-teman, 62. Oke, soal selanjutnya. Soal kelima. Vina berangkat dari kota A pada pukul 9.20 dan tiba di kota B pukul 15.00. Pakai 9.20 dan 15.00. Jika Vina mengendarai mobilnya dengan kecepatan rata-rata 90 km per jam dan beristirahat selama 40 menit, berapa jarak dari kota A ke kota B? Nah, di sini udah ada step by stepnya. Jadi lama perjalanan itu 15.00, kita kurangin 9.20. Nah, kadang-kadang ini agak mengecoh banget karena bukan seperti pengurangan biasa, karena ini pengurangan jam. Kalau misalnya kita lihat 15.00 dikurang 9.20. Biasanya kalau misalnya pengurangan biasa itu kan 0, di sini 8, di sini tinggal dikurang 1/4. Terus karena ini tinggal dikurang aja gitu. Jadinya di sini pinjam sebelah jadi 5, bukan. Ini enggak benar ya teman-teman, bukan gini caranya. Jadi kalau dalam pengurangan waktu itu kan 15.00. Ini kan menit. Sedangkan ini adalah jam. Makanya kalau misalnya seperti sekarang ini 15.00 dikurang 9.20. Dikurang. Di sini kan 0 dikurang 2. 0 dikurang 2 itu kan gak bisa sebenarnya, makanya dia harus minjem dari 5. Saat minjem itu artinya dia minjem 1 jam. Minjem 1 jam itu artinya dia di sini jadinya kalau 1 jam ke menit kan 60 kan. Nah, makanya kayak gini. Di sini 0, di sini 4. Kalian udah berkurang, dipinjam 1, jadi ini tinggal 4.
14 dikurang 9, jadi 540, bukan 580 ya teman-teman. Ini yang benar. Jadi di sini 540. Dan lama istirahatnya 40 menit. Artinya lama perjalanan tanpa istirahat tinggal 540 dikurangin 40 menit. 5 jam 40 menit dikurang 40 menit kan jadinya tinggal 5 jam. Jadi kita tinggal tulis 5 jam. Nah, jarak kota A ke kota B. Kita tahu lama perjalanannya 5 jam. Dari sini ya teman-teman. Terus untuk kecepatan rata-rata itu 90 km per jam. Jadi udah tinggal dikaliin aja 450. Jadi 450 km. Nah, teman-teman kalau misalnya ada yang bingung ini kenapa bisa dicoret, nah teman-teman tanpa harus menghafalkan rumus itu juga bisa. Kita lihat aja jarak kota A ke kota B. Kalau dalam di sini itu biasanya kalau kita lihat dari ABC itu kan kilometer. Salah satu yang kita ketahui adalah kecepatan rata-rata itu 90 km per jam. 90 km per jam. Kita mau nyari kilometernya. Sedangkan ini ada jam. Jadi tinggal dikaliin jam untuk menghilangkan satuan jam ini. Jadi kan kalau misalnya ini ditulis itu 90 km per jam. Nah, kalau dikali sesuatu yang satuannya juga jam, kayak 5 jam ini, 5 jam, itu jamnya kan hilang. 5 kali 90 tadi kan 450. Jadi sisanya tinggal kilometer. Berarti ini benar gitu teman-teman. Cara untuk memahami konsepnya. Jadi jawabannya adalah D ya, 450 km. Soal ke-6. Pak Budi menjual sepatu seharga 250.000 dan mendapatkan laba 25% dari harga beli. Berapa harga beli sepatu tersebut? Nah, di sini kita udah naruh beberapa hal penting, misalnya kayak harga jual sepatu itu 250.000. Terus laba adalah 25% dari harga beli. Kalau misalnya laba artinya kan harga yang dijual itu adalah lebih dari harga yang dia beli. Jadi kalau misalnya tadi aku bilang 100%, artinya itu dia tetap. Karena 100% itu lah 100 per 100. Artinya 1 dikali angka berapapun itu hasilnya misalnya N gitu. Hasilnya angka tersebut. Angka berapapun gitu ya, tetap angka tersebut gitu kan. Nah, ketika ada soal kayak gini, dia ada laba 25%, jadi harga jual itu adalah harga awal, 100% harga awal ditambah 25% dari harga awal, makanya kan 125%. Jadi kita nulisnya adalah 125% per 100 dikali, kita asumsikan di sini X adalah harga awal, dikali X itu sama dengan harga jual. Harga jualnya adalah 250.000. Nah, di sini persentase. Nah, di sini 100% ditambah 25%, jadi 125. 125 dikali harga awal X akan menjadi harga jual. Karena ini udah ditambahin keuntungannya, jadi biar bisa langsung gitu. Nah, jadi tinggal dikali, dicari X aja. Masih kayak tadi caranya, berarti Rp 250.000 rupiah dibagi 125 per 100 gitu. Nah, karena ini pembagian tinggal dibalik dikali 100 per 125. Nah, kalau teman-teman
itu kan 125, itu dikali 2 250. Jadi kita bisa coret di sini. Ini 1 jadinya, di sini jadi 2. Harga jual awalnya adalah 200.000. Nah, ini. Oke. Jadi hasilnya adalah 200.000. Itu C. Oke, ini soal ke-7. Soal ini sering banget muncul. Yang bedakan biasanya hanya angkanya, berapa tahun, atau berapa kali lebih tua, atau nama orangnya. Tapi aku pastikan ini sering banget muncul, dan kayak harus banget paham gimana cara penyelesaiannya, sehingga ketika soalnya diganti-ganti dikit, kita nggak bingung gitu. Nah, di sini beberapa tahun lalu, Kika berusia 30 tahun. Usia Kika 3 kali lebih tua daripada anaknya. Jika atau bila sekarang usia Kika 2 kali lebih tua daripada anaknya, berapa usia Kika saat ini? Jadi ini kan beberapa tahun yang lalu. Usia Kika itu 30. Dan usia anaknya, kalau dilihat dari soal berarti sepertiga usia Kika, karena Kika 3 kali lebih tua daripada anaknya. Artinya usia anak Kika tinggal 30 dibagi 3. Atau ini bisa juga ya, sama aja 30 dikali 1/3, itu sama aja. Nah, hasilnya adalah 10. Jadi saat usia Kika 30 tahun, anaknya usianya 10 tahun. Nah, karena kita nggak tahu itu beberapa tahun lalu itu berapa tahun, jadi kita anggap X itu selisih waktu lalu sampai sekarang. Di saat sekarang, berarti usia Kika itu adalah 30 ditambah X. Begitu juga usia anaknya 10 ditambah X. Tapi ada juga soal tambahan yang mengatakan bahwa sekarang usia Kika 2 kali lebih tua daripada anaknya. Makanya di sini kita perlu isi angka 2. Seperti itu. Ya udah, ini tinggal dibuka kurungnya 30 tambah X. Terus ini kita kalikan ke sini, kita kalikan ke sini. Jadi 20 ditambah 2X. Nah, ini misalnya mau X sebelah sini, ya udah tinggal X kurang 2X. Tinggal 20 dikurang 30. Nih, minus 1X, tapi karena 1 itu nggak ditulis, jadi nulisnya minus X aja. Ini minus 10. Karena sama-sama minus, kita bisa menghilangkan minusnya. Jadi X sama dengan 10. Gitu. Jadi ingat, 10 ini dah selisih waktu lalu sampai sekarang. Nah, berarti usia Kika itu adalah 30, karena kita dapetin 30 tahun dari sini, ditambah selisih waktu lalu sampai sekarang 10. Jadi usianya 40 tahun. Nah, benar nggak sih kira-kira jawaban kita ini? Beberapa tahun lalu usia Kika 30. Usia anaknya, kalau kita lihat dari sini itu 10 tahun. Beberapa tahun lalu. Nah, di sini penambahan waktunya 10 tahun. Jadi tinggal kita tambahin masing-masing 10 tahun. 10 tahun. Nah, kalau 30 ditambah 10 itu kan hasilnya 40. 10 ditambah 10 itu hasilnya 20. Nah, berarti usia Kika beneran 2 kalinya ini kan. Berarti artinya jawaban kita benar. Usia Kika 40 tahun. Gitu, jawabannya C. Nah, dalam membangun suatu gedung dibutuhkan waktu selama 36 hari. Membutuhkan tenaga kerja sebanyak 12 orang.
Berapa waktu yang dibutuhkan untuk membangun satu gudang jika menggunakan tenaga kerja sebanyak 24 orang? Nah, kalau di matematika, ini biasa disebut sebagai perbandingan terbalik. Mungkin teman-teman juga sering dengar, atau yang kurang familiar bisa langsung di search di Google, ketik perbandingan terbalik. Maka bakal banyak banget soal-soal sejenis yang seperti ini. Dan kita mulai aja ya. Jadi di sini kalau aku di sini ada 2 metode. Mulai dari metode yang pertama itu kita tinggal, ini udah dikasih di sini 36 hari 12 orang. X hari, karena kita nggak tahu berapa hari, itu sama dengan 24 orang. Nilai X ini yang kita akan cari. Jadi tinggal mengalihkan aja 36 dikali 12 sama dengan X dikali 24. Jadi kan hasilnya 36 dikali 12 per 24 sama dengan X. Atau biar mudah ngelihatnya adalah 36 kali 12 per 24. Nah, kalau kayak ini sebenarnya tanpa kalkulator juga bisa. Tinggal ini 12 itu adalah setengahnya dari 24. Jadi tinggal ini 1, ini 2. 36 itu juga kelipatan 2, jadi bisa dibagi. Ini 1, di sini 18. Jadi X sama dengan 18. Artinya perlu 18 hari. Karena X satuannya hari ya di sini. Nah, cara kedua, kenapa ini disebut perbandingan terbalik? Nah, biasanya kalau misalnya buat perbandingan, kita buatnya adalah kayak gini. 36 hari sama dengan 12 orang. X hari itu sama dengan 24 orang. Ini langsung dipakein perbandingan. Cuman karena ini perbandingannya terbalik, jadi salah satu harus dibalik gitu. Jadi misalnya kita balik yang orang gitu. Jadi hari X hari sama dengan 24 orang per 12 orang. Nah, kalau udah perbandingan terbalik seperti ini, kita tinggal kali silang namanya. Nah, di sini kali silang. Jadi ya sama lagi hasilnya. Ini tadi nggak isi satuan yang di sini, karena biar lebih gampang sebenarnya, biar nggak bingung kebanyakan tulisan di sini. Jadi ini sama ya teman-teman hasilnya. Jadi metode 1 ataupun metode 2 itu sama aja, terserah teman-teman lebih mudah mengingat yang mana. Hasilnya sama aja. Itu 18 hari. Jadi jawabannya D. Soal 9. Tono mempunyai uang 4.500.000 rupiah dan ia berniat membeli sebuah handycam seharga 2.500.000. Itu harga sebelum diskon, dan harga diskon handycam tersebut adalah 20%. Selain itu, Tono juga membelanjakan uangnya untuk keperluan lain sebesar 1.500.000. Berapa sisa uang Tono saat ini? Jadi kan uang Tono mula-mula itu 4.500.000. Nah, kita hitung dulu nih, diskon itu berapa sih pengurangannya gitu. Dikali 2.500.000. Nah, ini bisa aja dicoret langsung. Coret nolnya maksudnya. Jadi tinggal 20 dikali sisanya ini. Jadinya hasilnya adalah 500.000. Nah, diskonnya itu 500.000 rupiah. Berarti harga setelah diskon adalah harga mula-mula dikurangi diskon. Jadi harganya itu 500 dikurangin 500.000. Jadinya 2 juta. Nah, teman-teman bisa pakai metode ini. Jadi 2 step, atau bisa juga metode lain adalah karena ini diskon, jadi kan harganya itu berkurang dari sebelumnya. Itu berarti kan 100%
Kalau misalnya diskon berarti dikurang, jadi tinggal dikurang 20%. Itu artinya 80% kan. Nah, tinggal 80% ini dikali dengan harga mula-mula 2.500.000. Jadi dikurangin, jadi tinggal dihitung. Kalau dihitung itu hasilnya adalah 2 juta. Nah, sama aja kan teman-teman hasilnya. Jadi teman-teman bisa pakai metode 1 ataupun metode yang satunya, metode 2 maksudnya. Jadi terserah teman-teman yang mana nyamannya aja. Jumlah belanjanya ya tinggal kita jumlahkan. Yang kita jumlahkan adalah yang 2 juta ini dengan membelanjakan keperluan lain 1.500.000. Jadi tinggal 2 juta ditambah 1.500.000. Jadi dia belanja 3.500.000. Jadi sisa uangnya berapa? Nah, uang mula-mula kan 4.500.000, tinggal dikurangin jumlah belanja. Jadi uang mula-mulanya 4.500.000 dikurangin 3.500.000. Jadi sisanya tinggal 1 juta. Oke, jadi sisanya 1 juta itu adalah A. Selesai deh. Nah, ini soal terakhir, soal nomor 10 untuk part 1 ini. Jadi, Pak RW mendapatkan sumbangan 8 karung beras. Tiap karung beratnya 50 kg. Beras dibagikan kepada 20 orang warga. Tiap warga memperoleh beras sebanyak. Nah, kalau ini kayaknya teman-teman juga pada bisa jawabnya, karena ini cukup mudah. Ini jumlah karung berasnya 8 karung. Tiap karung berasnya itu 50 kg. Total warganya adalah 20 orang. Jadi kita harus cari total beras dulu nih. Total beras itu tinggal dikali aja. 8 karung dikali 50 kg. Karena tiap karungnya isinya 50 kg. Berarti sama dengan 400. Isinya berarti 400 kg ya total berasnya. 400 kg. Jadi kayak misalnya anggap kotak ini adalah karung, ada 8 gitu, sampai kotak ke 8. Tiap-tiapnya ini tuh isi beras 50 kg. Nah, jadi tinggal sebenarnya kalau misalnya ini kan 50 tambah 50 tambah 50. Kalau misalnya tiba-tiba teman-teman lupa mendadak, 50 tambah 50 tambah 50 sebanyak 8 kali. 50 tambah 50. Nah, ini kalau ini ditotalin itu hasilnya sama aja. Hasilnya sama-sama 400. Nah, jadi bisa aja pakai cara ini yang lebih cepat, cara nomor 1 atau cara nomor 2. Nah, jadi kan kalau misalnya kita udah tahu total berasnya berapa dan kita tahu jumlah warga itu 20 orang, ya kita tinggal masukin aja total beras dibagi total warga. Jadi adalah tinggal masukin 400 dibagi 20 orang. Jadi masing-masing orang menerima 20 kg. 20 kg. Karena di sini udah tiap warga. Kecuali nggak ada tiap warga, baru di sini isi per orang gitu, biar nggak bingung. 1 kg. Selesai pembahasan kita untuk part 1. Jadi teman-teman, ini pembahasan kita untuk tes psikotes tipe soal cerita part 1. Kali ini baru part 1, bakalan ada part-part selanjutnya dan juga soal-soal matematika lainnya. Jangan lupa subscribe dan klik lonceng untuk mengaktifkan notifikasi. Jadi teman-teman
teman-teman bisa segera dapat notifikasi saat channel ini ada video baru. Nah, kira-kira nih teman-teman mau download soal-soal yang ada di video ini nggak? Kalau iya, tolong tulis di komentar ya, di kolom section. Kalau misalnya banyak yang mau, nanti aku kasih linknya di next video. Terus kalau misalnya mau ngasih saran atau soal-soal yang berkaitan juga bisa langsung komen di bawah. Please jangan lupa like video ini biar aku semangat buat ngebahas soal-soal lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.